Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Iva dalam pembelajaran IPS di semester ganjil tahun 2020. Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari materi yaitu mobilitas sosial. Mari kita lihat tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi saluran mobilitas sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak mobilitas sosial. Kita kemarin dalam pembelajaran minggu kemarin sudah tahu apa yang dinamakan dengan mobilitas. Bentuk-bentuk mobilitas, faktor contoh-contohnya baik vertikal maupun horizontal. Sekarang kita pelajari tentang pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Apa sajakah yang mendorong terjadinya mobilitas sosial? Yang pertama adalah faktor struktural. Faktor struktural ini berkenaan dengan kebijakan pemerintah. Bagi pemerintah yang terbuka, maka mobilitas sosial sangat terbuka untuk terjadi. Tetapi apabila pemerintahan tidak mendorong adanya keterbukaan, maka mobilitas sosial juga akan lebih sulit terjadi. Berikutnya adalah faktor individu. Faktor individu ini sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang sama belum tentu menjadi berhasil dalam mobilitas sosial vertikal atau ke atas. Berikutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial ini sangat berhubungan dengan rasa ketidakpuasan akan status sosial. Hal ini akan mendorong manusia untuk berjuang sekuat tenaga sehingga terjadi mobilitas sosial. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Kita tahu bahwa faktor ekonomi menjadi faktor yang sangat besar untuk mendorong terjadinya mobilitas sosial. Apabila ekonomi kita atau ekonomi seseorang itu pas-pasan, maka dia akan berusaha untuk meningkatkan kehidupan ekonominya sehingga terjadi mobilitas sosial ke atas. Yang keempat adalah faktor politik.
Kita bangsa Indonesia wajib bersyukur karena Indonesia mempunyai stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman, sehingga mobilitas sosial bisa terlaksana dengan baik. Yang terakhir yaitu kemudahan akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, maka mudah bagi seseorang itu untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Bagaimana dengan penghambatnya? Kita lihat ada kemiskinan dan juga diskriminasi. Kemiskinan ini akan menghalangi atau menghambat seseorang untuk melaksanakan mobilitas sosial. Salah satunya dengan kemiskinan ini, maka pendidikan mereka juga akan rendah dan otomatis mobilitas sosial yang diinginkan pun juga akan terbatas. Yang kedua, penghambat mobilitas adalah diskriminasi, yaitu perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, agama, dan golongan. Contohnya pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa yang sangat berbeda dengan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikannya. Berikutnya kita pelajari tentang saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial bisa melalui pendidikan, bisa melalui organisasi ekonomi, organisasi profesi, dan organisasi politik. Pendidikan dianggap sebagai social elevator yang mengangkat seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi. Pada organisasi ekonomi, misalkan perusahaan pada umumnya memberikan kesempatan berkarir bagi seseorang secara luas dan terbuka. Kemudian organisasi profesi itu juga akan memberikan peningkatan keterampilan dan sehingga mobilitas seseorang dapat terlaksana dengan baik. Untuk organisasi politik, bagi anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi, loyalitas tentu akan mendapatkan status yang lebih tinggi sehingga terjadi mobilitas vertikal dengan cepat. Kita lihat dampak mobilitasnya. Dampaknya ada positif, ada negatif. Kita lihat yang positif. Dampak dari mobilitas sosial yang positif itu menjadikan seseorang lebih maju, kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Sebaliknya, dampak negatifnya seringkali terjadi konflik dan gangguan psikologis. Baik anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kalian pahami. Mari kita akhiri dengan membaca doa penutup. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga
pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu kembali di minggu berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.